Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Sopter dimanapun berada. Oke, sebelum Mimin lanjutkan cerita Yecennya, seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, bantu Mimin untuk tekan tombol like-nya terlebih dahulu. Bab 5886 sampai bab 5890. Kali ini, Chang Sengbo sudah akrab dengan jalan. Dia segera menyalakan teleponnya, mentransfer $200.000 ke Zhang Ermao, dan kemudian tidak sabar untuk bertanya kepadanya, "Ermao, bisakah Anda mengirimkannya kepada saya sekarang?" Hubungi dia untuk mendesaknya. Chang Sengbo buru-buru berkata, "Saya hanya perlu keluar dari lubang yang sama dengan dua hal itu, jadi jangan membodohi saya." Zhang Ermao berkata dengan wajah serius, "Jangan khawatir, Pak Tua, saya, Zhang Ermao, bepergian ke seluruh dunia. Selama bertahun-tahun, saya mengandalkan kata kejujuran, dan kami tidak akan pernah melakukan hal-hal yang membodohi orang dalam hidup ini." Setelah itu, dia berpura-pura misterius dan berkata, "Keluarga saya telah menghubungi saya, dan saya akan mengirim saya sesuatu nanti, tunggu sebentar." "Benarkah?" Chang Shengberten sangat bersemangat sehingga dia berkata, "Bagus sekali." Keduanya menunggu bersama selama sekitar 20 dalam beberapa menit. Seorang pengendara dari kota ekspres berlari masuk dari luar jalan antik. Sejak orang ini memasuki Antique Street, Chang Sengbo dan Yun Ruge telah mengikutinya bersama. Tidak ada alasan lain. Keduanya memperhatikan fluktuasi aura di tubuhnya. Chang Sengbo bahkan merasa fluktuasi ini agak familiar. Pada saat ini, Paman Chang Seng bahkan lebih bersemangat, dan dia tidak dapat menahan desahan dalam hatinya. "Ini adalah senjata ajaib ketiga. Aku benar-benar telah menghancurkan sarang senjata ajaib. Jika ada, akan ada dua. Jika ada dua, akan ada tiga. Dan jika ada tiga, akan ada tiga. Itu sudah ada, dan bukan mimpi untuk memiliki 4, 5, atau 6 lagi, saat ini." Pengendara langsung pergi ke stan Zhang Ermao dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu Zhang Ermao?" Zhang Ermao mengangguk dan bertanya kepadanya, "Bagaimana dengan barangnya?" Pengendara itu mengeluarkan kotak perhiasan dari sakunya dan menyerahkannya kepadanya. Setelah pihak lain pergi, Zhang Ermao membuka kotak perhiasan dan mengeluarkan kunci giok kedua yang dibuat oleh Ye Chen dari dalam. Mata Chang Sengbo tidak berkedip sekalipun sejak Zhang Ermao membuka kotak perhiasan itu. Dan ketika dia melihat barang-barang di dalam kotak perhiasan dengan jelas, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa, dan bergumam, "Mengapa itu kunci pas jari lain?" Zhang Ermao tersenyum. "Siapa yang tahu tentang benda itu?" tanya pemilik makam. "Mungkin dia suka memakai kunci pas ketika dia masih hidup." Kedua kakak laki-laki itu memiliki satu kunci pas di setiap sisi. Bukankah itu terlihat megah? Chang Sengbo merasa sedikit tertekan. Dia sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan senjata sihir dari formasi pasif semacam ini. Menurutnya, dibandingkan dengan yang dia dapatkan kemarin, yang bisa memanggil guntur, senjata ajaib semacam ini seperti langit dan bumi. Harapan dalam hatinya masih menanti untuk mendapatkan senjata sakti yang dapat meningkatkan daya serangnya. Tapi sekarang ada jari lain. Saya harus membelinya atau tidak? Anda mengatakan membelinya, saya sudah memilikinya, dan saya belum tahu apa efeknya. Jangan membelinya, itu juga senjata ajaib. Anda tidak bisa membiarkannya lepas dari jari Anda, bukan? Menjadi tertekan, Zhang Ermao di samping berkata, "Orang tua, jika Anda ingin saya memberitahu Anda juga dapat membeli kunci pas jari ini. Pada saat itu, kedua ibu jari akan memakai satu di setiap sisi, dan yang utama adalah sederet mi." Chang Sengbo diam-diam berpikir-berpikir.
Karena saya telah memberitahu Tuan Inggris tentang cincin itu, ada baiknya membeli yang kedua sekarang, satu untuk Tuan Inggris, dan yang lainnya dapat disimpan sendiri. Jika itu benar-benar hal yang baik, setidaknya saya tidak akan membelinya. Memukul dadanya dan menghentakkan kakinya. Lalu saya ingin yang ini juga, dan harganya masih $500.000. Zhang Ermao dengan cepat berkata, Pak Tua, kali ini 500.000 baik-baik saja. Tidak bisa dilakukan, keluarga telah memerintahkan agar jari ini adalah yang terakhir, dan tidak akan ada lagi setelah dijual. Jadi tidak akan dijual jika kurang dari $1 juta. 1 juta. Kata Chang Sengbo sedikit tidak senang, ini adalah harga awal dari duduk di tanah, 2 kali lipat harga tanah datar. Zhang Ermao berkata tanpa daya bahwa bab 2761. Menunggu Anda sampai lusa paling lambat, 2/2, dan berkata, Kakek, saya juga bekerja untuk orang lain. Saya harus menjual berapapun harga yang mereka tetapkan. Tidak masalah jika menurut Anda harganya tinggi. Lagi pula, kamu sudah memiliki barang ini, aku sudah punya, jadi tidak perlu membeli yang kedua. Chang Sengbo segera memotongnya dengan tangannya, dan berkata dengan serius, aku pasti menginginkannya, tapi kurasa harga toko ini tidak baik, dan saya tidak buruk dengan harga ini, sedikit uang, tapi saya sedikit tidak bahagia. Zhang Ermao mengangguk, seolah aku mengerti kamu, dan berkata dengan serius, sejujurnya, Pak Tua, saya mengerti perasaan Anda, tetapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu dari lubuk hati saya, barang antik, dalam diri mereka sendiri hanya saja barang-barang itu langka dan mahal sepasang jari manis batu giok ini, hanya ada 2 di antaranya. Jika Anda membeli semuanya, itu pasti akan menjadi barang langka di tangan Anda. Mungkin Anda bisa menjualnya lagi dalam beberapa tahun, dan harganya akan berlipat ganda lagi. Chang Sengbo menghela nafas dalam hatinya, saya membeli artefak magis dan mengatakan bahwa saya dapat menjualnya, tidak mungkin menjualnya seharga 100 juta. Masa depan Zhang Ermao dapat membantunya mencocokkan dan membeli lebih banyak senjata ajaib untuk kembali. Jadi, dia dengan cekatan mentransfer uang itu ke Zhang Ermao untuk pembayaran, dan setelah uang itu dibayarkan, dia bertanya kepadanya dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, Ermao, tolong bantu saya untuk bertanya kepada keluarga Anda, kapan barang bagus yang sama akan dirilis? Jika nyaman, mengapa Anda tidak segera memberikannya kepada saya? Selama barangnya bagus, saya akan mengambil semuanya. Untuk Chang Sengbo, dia hanya punya waktu 3 hari, dan sekarang sudah sore, yang berarti setengah hari lagi telah berlalu, dan hanya 2,5 hari berikutnya. Di tengah malam 2,5 hari kemudian, saya harus menyerang keluargaan. Saat itu, Jinling akan berdarah, dan itu pasti akan terjadi jatuh ke dalam kepanikan ekstrim. Inilah kesempatannya. Zhang Ermao memandang Paman Chang, dan berkata dengan kata-kata Ye Chen yang baik, Tuan, mungkin diperlukan waktu sekitar 7-10 hari untuk mengirimkan barang lain kali. Apa? 7-10 hari? Chang Sengbo cemas, dia berseru, mengapa kamu harus menunggu begitu lama? Zhang Ermao tidak bisa berkata apa-apa. Nai menjelaskan, lihat, barang kami ini memiliki asal yang buruk. Ketiga keping ini dijual kepada Anda dengan total lebih dari $2 juta AS. Setelah kami menyelesaikan uangnya, kami harus menemukan cara untuk menemukan batch. Butuh waktu untuk menyebarkan kartu bank pribadi dan kemudian membiarkan orang menarik uang tunai sedikit demi sedikit. Chang Sengbo mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu, mengapa begitu merepotkan? Zhang Ermao berkata tanpa daya, Tuan, apakah Anda tahu saya tidak mengerti? Kita tidak bisa begitu saja mengumpulkan uang.
kita harus meluangkan waktu untuk mencuci uang terlebih dahulu. Kalau tidak, jika uang itu tetap di rekening kita sendiri, itu akan menarik perhatian, dan jika terjadi sesuatu suatu hari, uang itu akan dicuci. Jika uang itu tertinggal di rekening, maka akan segera disita oleh polisi. Zhang Shengbo memahami modus operasi kelompok orang ini. Pendapatan dari penambangan ilegal dan penjualan kembali barang antik adalah uang hitam itu sendiri, dan memang ada resiko jika tidak dicuci. Tetapi meskipun dia mengerti di dalam hatinya, dia tidak bisa menahan ketidaksabarannya, dan berkata, "Ermao, saya tidak bisa menunggu 7-10 hari." Zhang Ermao merentangkan tangannya. "Saya tidak dapat membantu Anda jika Anda bisa tunggu. Sejujurnya, itu benar terakhir kali. Saya tidak akan menguasai masalah ini, tidak mau didamaikan." Paman Chang Sheng memohon berkata, "Ermao, jadi, tolong bantu saya dapat berdagang kapan saja dalam 2 atau 3 hari ke depan. Anda tidak perlu khawatir tentang uangnya. Saya punya banyak. Selama Anda dapat membujuk keluarga atas Anda untuk menjual barang-barang itu kepada saya sesegera mungkin, dan kemudian menjualnya, saya akan memberi Anda tambahan 10 sebagai biaya manfaat. Tetapi jika sudah terlambat, saya mungkin benar-benar harus pergi." Zhang Ermao berkata dengan agak malu, "Ini, 2 atau 3 hari agak terlalu terburu-buru, setidaknya 5-7 hari." Zhang Shengbo menjadi lebih mudah tersinggung, dan berkata, "Aku punya banyak hal yang harus dilakukan, dan aku benar-benar tidak punya banyak waktu untuk tinggal di Jinling." Setelah itu, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Ermao, aku akan menunggu sampai hari gelap setelah kamu tiba paling lambat. Jika Anda bisa mendapatkan barangnya, temui saya di Holiday Hotel di Gerbang Barat Antique Street." Bersambung.